Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailata al-wahidata wal ishrin min syahri Ramadan wa huwa syahrul siyam, syahrul ibadah, asyahrul muzila bihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa bihi lailatun khairun min alfi syahr wa alaina an nabhasa min hadhihi lailah wa hiya lailatul qadr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa min ashr awakhir min Ramadan taharraw lailatul qadri. Salatan wa salaman ya Rasulullah karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah sholat isya dan sholat qiyam Ramadan Masjid Al-Manar rahimahullah. Ada seorang khalifah namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini adalah khalifah yang ada pada Bani Umayyah, terkenal dengan kejujurannya. Cuma karena orang jujur, pemerintahnya itu tidak lama, setahun sampai 20 miliar. Makanya kalau jadi orang terkenal, jadi wali kota kabupaten, mainlah medsos. Ya, biar apa? Biar nanti jadi terus. Ya. Wali kota ya jadi gubernur jadi presiden. Paling enggak, kalau udah jadi, ya, menghasilkan uang dari TikTok sama Instagram, ya, dari Facebook itu juga ada ya, konten meta untuk dapat uang. Ya, saya belum terkenal sih, jadi nggak perlu begitu. Kalau udah terkenal, saya pengennya begitu. Ya, followernya banyak, ya, blognya banyak, itu bisa dilakukan kalau udah jutaan, jadi ribuan. Ya. Nah, zaman Umar itu kan begitu tiap malam. Lalu dia ada seorang perempuan penjual susu, orangnya di Kabian. Nah, kita hanya punya susu asli 1 liter. Ya, kalau kita mau untung ya dioplos saja sama susu, sama air 2 liter. Biar kita untungnya. Jadi kita itu, orang miskin itu andalanya apa? Jujur. Ya. Makanya kalau jadi orang miskin, satu muka api pun muka api. Ya. Orang miskin jujur, tuh orang senang kan jadi proposal. Karena orang miskin sebenarnya nggak ada proposal, aku orang miskin, lalu kemudian minta bantuan, ya. Sama lah kayak masjid lah. Di masjid kalau orang kaya kan ngajuinnya proposal. Ya, mustahil, nggak ada proposalnya, bukan hanya di mana, karena di jalan-jalan juga banyak. Ya, harusnya apa? Orang miskin itu perlu tingkat tinggi. Ya. Dia merasa miskin, satu jujur, nggak suka minta. Ini yang dinamakan api pun munafik. Ya, lu aja tidak pernah minta. Ini kategori orang yang masuk surga itu diantaranya ini. Ya, nah perempuan tadi itu, ya, anaknya bilang jangan itu, kita juallah 1 kilo, untung dikit nggak apa, jadi pedang ngoplos dengan kain, ya, itu dosa.
kita jualannya nggak cukup. Yang penting berkah. Berkah itu bukan ukuran banyak atau sedikit. Yang penting halal atau tidak. Ya. Ini di situ kan kita pikir ya, penjual susu, ya, tadinya sepilo, ya ini bakul lerapanan, minyak, koplos berkali sama berkali, itu jutaan kita, gajinya sudah 5 M per bulan, ditambah korupsi 300 triliun orang. Ya. Kalah di bakul susu, ya. Nah, mendengar seperti itu, sahabat Umar tetap punya rumahnya gede, ya, orang miskin kok jujur, ini pantas jadi menantu saya. Ya. Nah, sahabat Umar kan ada ngintip aja, mungkin dari rumahnya ke rumahnya kecil. Nah, kalau rumahnya kaya ya nggak mungkin terdengar, ya mungkin ya terbuat dari rupiah atau apa. Hanya pulang ambil si kecil, kamu udah dewasa, ayo saya nikahkan kamu. Karena siapa ya? Insya Allah kamu akan suka. Ya, dia cantik kok. Ya, kira-kira begitulah bapak. Kamu nggak pernah lihat. Akhirnya datang ke rumahnya orang. Langsung datang tiba-tiba melamar. Sekarang siapa orang yang nggak mau? Mertuanya, misalnya seorang gubernur, ya pasti kepengen. Misalnya seorang presiden, ya mesti kepengen kok. Akhirnya kemudian diterima. Nikah. Jadi pernikahan itu lahirlah Laila. Lalu Laila ini kemudian disunting, ya, dipersunting dinikah oleh Abdul Aziz, salah satu khalifah dari umatnya. Lahirlah namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ternyata bobot bibit juga kan penting. Bobot yang jujur. Nanti anak-anaknya insya Allah jadi orang yang ya. Makanya kadang kita itu urusan makan. Mungkin kalau kita makan bolehlah ada masalah gitu yang dosa kita. Tapi kadang kalau kita punya anak, ya, hasil yang kita makan, yang kita minum itu berpengaruh kadang sama anak. Ada anak nakal, ada anak kurang bisa diatur. Kalau anak nggak begitu cucu, kalau cucu nggak begitu buyut, cangga. Nah ini kan namanya seperti dosa keturunan, walaupun tidak bukan dosa keturunan, tapi akhlak moral itu berpengaruh. Ya. Nah, gubernur yang begitu sangat jujur, nulis surat buat anaknya yang di pondok pesantren. Dia punya lampu. Kalau lagi menandatangani surat-surat negara pakai lampu negara. Lampunya cuma lilin. Ya. Ketika kemudian dia nulis surat buat anaknya, lilin yang negara dipakai ini lalu dihidupkan lilinnya. Anaknya komen, ayah, kenapa dimatikan? Kenapa pakai lilin yang baru? Gak apa-apa, ini milik negara. Ini miliknya kita. Itu kan hanya lilin ayah. Gak apa-apa. Walaupun lilin pertanggungjawaban di akhirat juga luar biasa. Ya. Kalau anak-anak kadang rame-rame kalau mudik, kadang pakai manusia plat merah lalu diselipi sama warna hitam. Akan kemudian jadi warna biru. Ya. Kalau di pom bensin apa pertani? Kalau merah kan nggak boleh pertani. Nah, ini kan kita kadang begitu. Ya, pengajian alasannya apa, sosialisasi apa ya pakainya surat perjanjian ya ternyata apa di sana pengajian. Saya coba pengajian pakai uang negara kita tahu ya. Nah ini kan kita belajar dari ya, dari seorang namanya Umar bin Khattab. Ada lagi namanya seorang imam mazhab, namanya imam mazhab pertama, mazhab Hanafi. Dia itu ketika dengar tetangganya punya kambing dicolong, ya, tidak berani beli daging kambing di pasar. Ketika ditanya, kenapa Anda kok nggak mau beli daging kambing di pasar?
khawatir kambing yang saya beli adalah hasil curian. Ya. Khawatirnya apa? Khawatir apa? Padahal kan kalau nggak tahu kan tidak masalah. Ya. Tapi dia karena begitu sangat hati-hatinya, nggak mau. Ya. Sampai diteliti kambing ini, ya, dari mulai cempek sampai mati umurnya berapa tahun? Ternyata 7 tahun. Jadi kalau kambing sudah 7 tahun, umurnya sudah seperti halnya mbah-mbah umur 70 tahun. Ya. Memang sebelum itu kudu bisnis sebenarnya. Ya. Nah, sampai 7 tahun Abu Hanifah tidak pernah makan daging. Kenapa? Kehatian. Setelah 7 tahun kemudian baru dia makan daging kambing. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah bapaknya ya, ternyata adalah orang yang sangat luar biasa jujur. Pernah dengar cerita seorang ulama yang berjalan di tengah-tengah sungai lalu menemukan apel, ya. Lalu apel itu dia ambil, dimakan separuh, lalu sekarang jadi merek laptop Apple. Ya. Nah, mungkin dari cerita ini ceritanya Abu Hanifah. Ya. Lalu dia telusuri sepanjang sungai siapa yang punya kebun apel ini, lalu dia temukan si yang punya, lalu mengatakan tolong dihalalkan apel yang pernah aku makan. Kalau jatuh di sungai, saya minta dihalalkan. Yang punya apel juga lebih, yang bisa saya halalkan. Kecuali engkau kerja sama aku 10 tahun. Apa yang mau itu? Ya. Nah, akhirnya kerja 10 tahun sama yang punya apel. Selama 10 tahun dia nggak pernah tahu bahwa yang punya apel itu punya anak perempuan yang sudah dewasa. Ya. Itu berantem dari orang tua. Bila tidak boleh, kamu harus menikah dengan anak saya. Anak saya tuli, anak saya bisu, anak saya pincang, anak saya ada tuli, kemudian tunanetra, ya, dan lain sebagainya. Kamu mau nggak? Ya, demi apa yang saya makan halal. 10 tahun yang lalu saya siap menikahi anakku, walaupun pincang, walaupun tunanetra, walaupun tuli, walaupun apa. Ternyata setelah menikah, tidak tuli, tidak pincang, tidak semuanya. Ternyata yang dimaksud tuli adalah tidak pernah mendengar maksiat. Ketika pincang tidak pernah jalan ke tempat-tempat maksiat. Ketika dia tunanetra, dia tidak pernah lihat yang maksiat. Akhirnya kemudian menikah, lahirlah Imam Abu Hanifah. Ternyata dari orang tua yang jujur, lahir anak yang jujur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa maka di bulan Ramadan ini ya tentunya kita selalu, apalagi menghadapi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita mencari Lailatul Qadar, bukan hanya sekedar mencari Lailatul Qadar, tapi kita harus bersikap jujur dengan diri kita dan jujur dengan makanan yang kita makan. Ya, kadang kita merasa kadang kita tidak bisa seperti orang-orang itu, dia paling kaya setengah kalah. Ya, kalau ya seperti jumper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.